Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimakumullahu jami'an. Yang saya muliakan para pengurus BKM Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Dusun Merendal. Yang saya muliakan para sesepuh yang hadir di majelis ini, orang tua kita. Yang saya muliakan para alim ulama yang hadir bersama kita, para asatidzah dan ustazat. Yang saya cintai, ikhwan dan akhwat fillah. Senang sekali rasanya hari ini dapat kembali berjumpa dengan wajah-wajah yang memancarkan iman insyaallah tabaraka wa taala. Berjumpa di majlis yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang dinaungi oleh para malaikat-malaikat. Majlis yang menjadi taman daripada taman surga. Al-ikhwatu fillah, para saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya tadi di jalan ada nulis pantun. Saya mau baca, izin atau tidak? Antum izin saya baca pantun, mumpung saya ingat tentang puasa. Jalan-jalan ke kota Medan, lewat Binjai ke Tanjung Pura, hati gembira menyambut Ramadan, bulan penuh ampunan dosa. Dusun Merendal tiada dua, penduduknya berbudi dan ramah tamah. Puasa bukan buat sengsara, menempa umat untuk amanah. Pohon talas daunnya lebar, di sana hinggap si rama-rama. Bukanlah puasa sekedar lapar, namun sarana menuju takwa. Dari Siantar menuju Prapat, alam hijau penuh pesona. Apalah guna puasa dibuat bila lisan selalu berdusta. Tiada berduri-duri si pohon salak, namun lezat citra rasanya. Malang sungguh nasib kisana, puasa lewat tak masuk surga. Al-ikhwatu fillah rahimakumullah. Inilah pantun tentang Ramadan, menjadi muqaddimah bagi acara kita pada hari ini yang temanya berjudul Inikah Ramadan Terakhirku. Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah Jalla wa ala taufik, inayah, agar Allah memudahkan kita membahas tema ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ke dalam golongan orang-orang yang mengikuti kebenaran dan mengikuti kebaikan apa yang kita dengar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tahu akan datang seorang tamu yang mulia, yang budiman, kalau dia datang membawa segala macam buah tangan, hadiah-hadiah, buah-buahan, jika dia datang akan memberikan berbagai macam ragam kebutuhan kita berlipat ganda. Dia datang menjanjikan akan memberikan kepada kita mobil yang mewah, berjanji memberikan kepada kita rumah yang megah. Ya, dia berkata saya akan datang nanti tanggal 1 bulan
Mei 2019 di rumahmu. Saya tanya kepada jemaah sekalian, kira-kira senang atau sedih menyambut tamu ini? Janji, dan dia janji tak pernah ingkar. Karena banyak orang berjanji tapi mengingkari. Apalagi sudah dekat masa-masa pemilihan umum, banyak kali janji-janji yang diingkari. Tapi ini orang berjanji dia tepati. Tamu agung, tamu besar. Maka tentunya setiap orang akan merindukan kedatangan hari tersebut. Ya, mungkin akan dia siapkan menyambut kedatangan tamu tersebut dengan segala sesuatu yang mampu dia siapkan. Rumah dibersihkan, karpet dibentangkan, makanan dihidangkan untuk menyambut tamu tersebut, bahkan mungkin jauh-jauh hari. Subhanallah. Ya, dan tak akan mungkin ada orang berakal tamu datang dengan segala kedermawanannya, tak menyambut tamu tersebut, cuek, bebek, tak peduli, ya, bahkan mungkin tak membuka pintu rumahnya, ya, melarang tamu mulia ini masuk kecuali orang jahil, kecuali orang bodoh. Jemaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah dengan Ramadan, tamu yang paling agung dalam satu bulan, yang dia 1 tahun hanya datang sekali saja, tak berulang 2 kali. Bahkan boleh jadi, ya, kita hanya menikmati bulan Ramadan tahun ini saja, tahun depan tak jumpa lagi. Bahkan boleh jadi Allahul Musta'an, la qaddarallah, kita tak sempat menjumpai Ramadan. Bulan ini yang telah begitu dekat, seminggu lagi tiba. Mungkinkah demikian? Jawabannya mungkin, karena ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan ajal manusia. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, sungguh setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan Allah telah menjanjikan ajal tak dapat ditunda, dimajukan. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidaklah akan mungkin ditunda, diakhirkan satu jiwa jika telah datang ajalnya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada satu pun jiwa tahu di bumi mana dia mati. Subhanallah. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, para orang-orang salih terdahulu karena tahu kualitas Ramadan, mereka merindu Ramadan, mereka berdoa agar Allah sampaikan bulan Ramadan. Ya, di antara salafus salih yang diriwayatkan oleh, ya, kitab-kitab para ulama, perkataan Yahya bin Abi Katsir rahimahullah tabaraka taala, ya, di antara bentuk doa salafus salih orang terdahulu, Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah selamatkan saya agar sampai kepada bulan Ramadan. Allahu Akbar. Wa sallimni Ramadan, ya Allah hantarkan kepada saya bulan Ramadan. Wa tuslimuhu minni mutaqabbilan, ya Tuhan sampaikan saya ke dalam Ramadan dan terimalah amalan-amalan saya di bulan Ramadan. Ini doa mereka jemaah sekalian. Allahu Akbar. Kenapa? Karena besarnya keutamaan bulan Ramadan. Ya, bulan yang hanya Allah berikan kepada kaum muslimin. Tak ada Allah berikan keutamaan Ramadan kepada umat-umat terdahulu. Di antara keutamaan Ramadan agar kita dapat menjadikan dia sebagai pelajaran, agar kita bersiap-siap menyambut tamu yang mulia ini. Pertama, Ramadan adalah merupakan bulan puasa, yang mana puasa adalah merupakan rukun Islam yang tegak dengannya Islam. Dalam hadis Jibril ketika ditanyakan tentang Islam, Nabi menyebutkan di antaranya, ya, puasa Ramadan. Ya, kemudian jemaah sekalian, di antara keutamaan puasa Ramadan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan puasa Ramadan adalah milikku. Kullu amal ibni Adam lahu, setiap bentuk amalan anak Adam untuknya, illa siyama fa innahu li, kecuali puasa itu untukku. Allahu Akbar. Ya, fa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan ganjarannya.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ganjaran puasa tidak terhingga. Ganjaran sedekah bisa dihitung. Allah akan lipat gandakan sedekah anak manusia, ya, dari satu sedekah menjadi 700 kali lipat. Tapi puasa Ramadan tiada terhingga, karena puasa adalah merupakan, ya, latihan untuk bersabar, menahan diri daripada syahwat, makan dan minum. Ya, dan dalam Islam pahala sabar adalah puasa yang tiada terhingga. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan diberikan ganjaran puasa, ya, ganjaran kesabaran terhadap orang-orang yang sabar dengan ganjaran yang tiada terhingga. Dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali Rasulullah menyebutkan keutamaan puasa. Di antaranya Nabi mengatakan bahwasanya puasa la idla lahu, tidak ada amalan yang seperti itu dalam amalan-amalan Islam. Allahu Akbar. Ya, puasa mengajarkan manusia untuk ikhlas beribadah hanya menyembah Allah. Ya, segala macam amalan mudah terjangkiti riya. Orang pergi umroh gampang terjangkiti riya. Mulai berangkat sudah selfie sana, selfie sini. Ya, subhanallah, sampai di Mekah selfie sana, selfie sini. OTW itu Mekah. Ya, alhamdulillah baru selesai tawaf, insyaallah mau sa'i. Foto lagi di belakangnya Ka'bah. Difoto, kirim, share, update status. Padahal berdoa seharusnya menghadap Ka'bah, ini membelakangi Ka'bah. Ini penghinaan kepada Ka'bah. Ka'bah pun tak lepas daripada selfie-nya. Subhanallah. Ya, nanti jalan ada unta, di samping unta selfie lagi. Amalan-amalan begitu rentan dengan riya. Salat begitu juga. Ya. Kadang-kadang dia salat, tiba-tiba datang calon mertua. Ya, berubahlah rukuknya menjadi panjang, sujudnya menjadi panjang, bacaannya difasih-fasihkan, terbalik-balik lidahnya karena calon mertua. Tapi puasa, apa yang antum tunjukkan tentang puasa? Lemas-lemas gini pun orang tak tahu antum puasa atau tak puasa. Dikering-keringkan pun bibir orang tak tanya. Subhanallah, hari ini jika ada yang berpuasa saya tak tahu. Puasa adalah amal yang begitu rahasia antara seorang hamba dengan Allah Jalla wa'ala. Kalau tak dia sebutkan tak tahu kita. Tak bisa ditampakkan puasa. Ya, paling dia sebutkan, aku hari ini puasa Senin loh. Baru kita tahu dia puasa. Ya, riyanya itu ada peluang tapi tipis. Ya, kalau ditanya orang bagaimana Bapak, apakah engkau selalu berpuasa? Dia bilang alhamdulillah, aku berpuasa selalu Senin, Kamis, bahkan puasa Daud pun ku kerjakan. Baru ketahuan. Tapi jika dia berpuasa begitu saja tak akan tampak. Subhanallah. Jemaah sekalian, karena itu dikatakan Nabi, la idlallahu, tak ada bandingannya dengan amalan lainnya. Ya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa akan bergembira di dua masa. Allahu Akbar. Pertama di dunia, kapan dia bergembira? Ya, bergembira idza aftara fariha bifitrihi, ketika berbuka. Alangkah gembiranya wajah-wajah kaum muslimin menanti berbuka puasa. Tak ada yang sedih ketika mau berbuka, tak ada yang murung, semua standby di hadapan menunggu makanan. Allahu Akbar, dikumandangkan azan. Masya Allah, nikmat, betapa gembiranya dia. Kadang-kadang pun lupa ada makanan. Ini punya aku, diminumnya dulu. Padahal dia berpuasa. Subhanallah. Ini yang pertama, kegembiraan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak berpuasa nengok saja dia, nengok orang berbuka hatinya teriris-iris. Mengapa saya tak berpuasa? Tapi karena kuatnya syaitannya, kuatnya hawa nafsunya, tetap tak berpuasa. Allah musta'an. Dan yang lebih dahsyat jemaah sekalian, hidup kita ini tak akan abadi. Nanti akan ada namanya hari berbangkit, akan ada hari kiamat. Maka yang kedua, kegembiraan orang berpuasa, idza laqiya rabbahu bisaumihi, ketika berjumpa Tuhannya kelak
di hari kiamat dia berjumpa membawa amalan puasanya. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Jemaah sekalian, ya, alangkah gembiranya orang ketika berjumpa kepada Allah, Allah ridha kepadanya. Allah Tuhan yang Maha Gaib. Sekarang kita tidak melihat Allah, tapi nanti di hari kiamat Allah berjanji akan memberikan kepada orang-orang mukmin kenikmatan yang tiada terhingga, yaitu kenikmatan berjumpa Allah, melihat wajahnya Allah Jalla wa Ala. Tak ada kenikmatan lebih tinggi daripada melihat wajah Allah. Bahkan segala macam nikmat surga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan berjumpa Allah Jalla wa Ala. Dan banyak ayat menjelaskan hal demikian. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa berharap jumpa Tuhannya, falyamal 'amalan salihan, hendaklah dia bersiap diri dengan amal saleh, di antaranya puasa Ramadan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sampai dia menyekutukan Allah dengan apapun jua. Allahu Akbar. Ya, kata Allah, wujuhun yawma idzin nadhiratun, wajah saat itu begitu cerah, bercahaya, ila rabbiha nadhirah, ketika melihat kepada Tuhannya. Alangkah gembiranya tatkala kita di hari kiamat berjumpa Allah membawa amalan puasa di dunia. Dan di hari kiamat, jemaah sekalian, puasa yang dikerjakan seseorang itu akan menjadi syafaat baginya. Di hari kiamat akan berkata amalan puasa yang kita lakukan dengan ikhlas, "Ai Rabbi, wahai Tuhan, mana'tuhu at-ta'am." Dahulu di dunia aku tahan dia sehingga dia menahan dirinya, tak makan segala macam makanan yang terhidang. Wasyahawat, aku menahan syahwatnya sehingga tidak dilampiaskan kepada keluarganya, istrinya yang halal. Ya. Bin nahar, di siang hari, fasyaffi'ni fi, ya Tuhan, aku minta berikan syafaat untuknya. Allahu Akbar. Betapa pentingnya di hari kiamat kita membutuhkan syafaat. Subhanallah. Di dunia ini kita butuh dukungan keluarga, dukungan manusia. Di hari kiamat tak bisa yang mendukung kita manusia. Pada hari kiamat semua masing-masing lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ingatlah pada hari orang lari daripada saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari daripada ibunya dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, lari daripada istrinya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, pada hari itu masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Subhanallah. Betapa butuhnya kita sesuatu yang dapat menyelamatkan kita di hari kiamat. Akan datanglah puasa menjadi perisai bagi kita agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Berkata puasa, ya Allah, dahulu ketika di dunia aku tahan dia makan, minum dan syahwatnya. Sekarang berikanlah untuknya syafaat. Maka Allah berikanlah kepada orang berpuasa syafaat dengan puasanya. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah. Kemudian jemaah sekalian, Nabi mengatakan as-sawmu junnah, puasa adalah perisai yang menghalangi seseorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari rahimahullah mengeluarkan demikian. Ya. Dan dia sebab dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nabi kita yang mulia SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa karena panggilan iman, bukan karena sekedar ikut-ikutan atau karena malu. Kenapa gak berpuasa? Malulah, apa kata dunia tak berpuasa. Ya, gara-gara apa kata dunia dia berpuasa. Ya, tapi yang dijanjikan dalam hadis ini, imanan wa ihtisaban, berpuasa karena panggilan iman, berpuasa karena mengharapkan dari Allah ganjaran. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, niscaya akan diampunkan dosa-dosanya telah berlalu. Alangkah banyaknya dosa kita ibadallah. Karena itulah jika datang Ramadan, benar-benar kita menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita.
Subhanallah. Dalam satu hadis ya yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang panjang, suatu ketika Nabi naik mimbar ya sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat di bawah. Tiba-tiba Nabi naik ke atas mimbar mengatakan amin. Amin, amin 3 kali. Ya. Maka bertanya para sahabat, "Ya Rasulullah, ya, innaka sa'idtal mimbar, engkau naik ke mimbar, faqulta amin, amin, amin. Engkau katakan amin, amin, amin. Ada apa gerangannya Rasulullah?" Ya, karena Rasulullah melihat apa yang tidak dilihat para sahabat. Siapa yang dilihat Rasulullah? Jibril. Berkata Rasulullah, "Inna Jibril alaihi salam atani." Sesungguhnya Jibril barusan datang kepadaku. Faqal. Maka Jibril berkata, ya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, man adraka syahra Ramadan, barang siapa menjumpai bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi sia-sia baginya Ramadan, tidak menjadi penyebab dia diampunkan Allah karena tak berpuasa, karena dalam gelimang maksiat. Subhanallah. Fadakhalan nara, tetap masuk ke neraka, padahal datang kepadanya sarana Ramadan yang akan menggugurkan dosa-dosanya, menghalangi dari neraka, tapi tak berguna baginya Ramadan karena tidak dia sambut, tak dia berikan hak Ramadan dan masuk neraka. Fa'ab'adahu Allah, maka Allah jauhkan dia daripada rahmatnya. Qul amin, hai Muhammad, sekarang katakan amin. Faqultu amin, maka Nabi mengatakan amin. Allahu Akbar. Ancaman yang tak menyambut Ramadan, tak memberikan hak Ramadan dengan puasa, mengerjakan kewajiban-kewajiban ketika Allah wajibkan baginya salat dan seterusnya. Masuk Ramadan dia dalam kemaksiatan, keluar Ramadan tetap dalam kemaksiatan, tak masuk surga. Ramadan telah tiba, inilah orang yang paling celaka hidupnya. Allahu Akbar. Bagaikan orang yang tadi kita ceritakan, tamu datang membawa segala macam bentuk hadiah-hadiah, kemuliaan, kehormatan, Masya Allah. Diberikan berbagai harta, tapi dia tak mau menyambut tamu tersebut. Inilah orang yang paling bodoh sedunia. La haula wala quwata illa billah. Ya, namun itulah manusia. Karena perkara dunia tanpa olehnya, subhanallah, jangankan diberikan mobil, jemaah sekalian, dijanjikan rumah, sudah dekat pembagian zakat fitrah saja, yang tak pernah muncul tiba-tiba nongol di masjid. Zakat fitrah saja, subhanallah, karena tampak baginya. Allahu Akbar. Ya, orang yang dari kampung-kampung mana, dari dusun-dusun, pelosok-pelosok mana, kalau sudah 1 hari sebelum hari raya, 2 hari, berjejal datang ke mana-mana. Subhanallah. Orang yang katanya mu'allaf sudah berpuluh tahun masuk Islam, tetap di bawah-bawahnya buku mu'allafnya itu. Yayasan mengeluarkan ke mana-mana datang, "Pak, saya mu'allaf." Kadang dikasih beras, marah dia. Ini musibah ini. Kebijakan kita di Batam, kita siapkan beras. Subhanallah. Datang mu'allaf kita kasih beras, "Pak, saya mau uang, Pak." Subhanallah. Ya, ini semuanya karena perkara dunia tampak. Subhanallah. Karena itulah Nabi yang mulia SAW mengingatkan para sahabat tentang masalah akhirat ini. Ya, tentang kaum munafik. Kata Nabi, kalau mereka tahu dibagikan di sini makanan, tulang dan sejelasnya dan seterusnya, pastilah mereka akan datang berlomba-lomba menuju masjid. Subhanallah. Sayang tak tampak keutamaan salat berjamaah. Ya, kalau tampak berupa uang yang salat di saf pertama 1 juta, di saf kedua 500.000, saf ketiga 250.000. Kira-kira ada enggak orang yang salat atau bagaimana? Bukan lagi ada, berebut orang saf pertama tak jadi salat. Sepak-sepakan semua. Subhanallah. Itu karena dunia tampak, sementara akhirat itu ikhwati fillah hanyalah milik orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara gaib.
Karena itulah yang terpanggil puasa hanya orang-orang beriman. Karena itulah Allah menyuruh dalam berpuasa hanya orang yang punya iman, bukan orang-orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan untuk kalian berpuasa. Karena mereka akan memenuhi seruan panggilan Allah Jalla wa'ala. Yang tak punya iman, jangan harap mau berpuasa. Tak sanggup aku puasa Ustaz. Tak sanggup. Subhanallah. Kenapa tak puasa? Tak sanggup. Subhanallah. Kalau hari raya, dia nomor 1. Subhanallah. Kadang-kadang kita bilang, kok orang Islam ya? Iyalah. Masa enggak orang Islam? Aku, ya, hari raya ini, orang Islam. Puasanya kemana? Tak sanggup aku puasa. Subhanallah. Ini karena kurangnya iman. Kurang tahu apa itu puasa. Subhanallah. Puasa itu bulan yang paling mulia karena diturunkan padanya apa? Quran. Ya, menjadi mulia sepanjang bulan karena turun padanya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan menjadi mulia karena ada satu malam yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Muhammad. Umat sebelum kita jemaah umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh dakwahnya saja 950 tahun dakwahnya Nabi Nuh. Subhanallah. Umat terdahulu panjang-panjang umurnya. Ya, beratus tahun umur mereka. Umat Muhammad pendek-pendek umurnya. Nabi menjanjikan a'mar ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 70. Subhanallah. Yang sekarang umurnya 40 tahun, kalau ikut umur Nabi 20 tahun sekian. Yang umurnya 50 tahun tinggal 10 tahun sekian. Yang umurnya 60 tahun tinggal, subhanallah, sedikit. Tapi Allah lipat gandakan amalan kita. Tanda daripada rahmatnya Allah. Subhanallah. Tatkala seorang beribadah dengan ikhlas, tulus, murni, di malam yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, Allah akan lipat gandakan baginya amalannya menjadi sama dengan 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu? Sekitar 83 tahun. Kok saya tak khilaf? Kita beribadah semenjak tenggelam matahari, salat maghrib, berbuka puasa, ya nanti baca Quran, qiyamul lail, berzikir, dikalikan menjadi sama dengan 83 tahun. Allahu Akbar. Subhanallah. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Cuma yang namanya malam Lailatul Qadar itu kita mengetahuinya, mendapatkan atau tidak bukan di dunia, nanti di akhirat. Umur kita pendek, tapi dengan ini Allah beri kepada kita kenikmatan. Subhanallah. Mengalahkan umur umat-umat terdahulu dengan puasa Ramadan dan dengan menyepakati malam Lailatul Qadar, berlipat gandalah amalan manusia. Subhanallah. Sementara orang-orang kita lihat terbalik. Awal Ramadan penuhlah masjid-masjid, melimpah ruah. Setengah Ramadan masjid pun tinggal setengah. Cara beragam yang salah. 10 hari Ramadan masjid tinggal 1/3, 1 saf, 2 saf. Kemana semua jemaah itu kok ngilang? Di mal-mal Ustaz. Di mana? Di plaza-plaza. Di mana ibu-ibu? Sibuk dengan Lailatul Bakar, malam bakar-bakar. Subhanallah. Mana ini jemaah? Kecapean tadi pagi ngecat rumah sepanjang hari, istirahat malam. Subhanallah. Ini cara beragama yang salah. Ibarat subhanallah, seseorang itu akan memperoleh, ya. Ini dia perumpamaan mereka orang menggali gua. Di ujung gua ini terdapat di sana emas yang begitu banyaknya. Dia gali, tinggal setengah pulang. Ada yang lebih parah, gali tinggal 1/3 pulang. Ada yang parah, menggali tinggal sejengkal tuh emas, tak sampai pulang dia. Subhanallah. Itulah perumpamaannya. Ya,
hakikatnya yang Rasulullah buat jemaah sekalian, karena Rasulullah SAW idza dakhala 'ashr awakhir syaddal mi'zar. Nabi kalau sudah masuk 10 malam terakhir, syaddal mi'zar, dia ketatkan sarungnya. Kata para ulama, kiasan Nabi SAW khusyuk beribadah, tak sibuk dengan istri-istrinya, ditinggalkan semua istrinya, beriktikaf. Ya, ini bahasa kiasan. Sebagian mengatakan bahasa kiasan menunjukkan betapa semangatnya Nabi beribadah ketika masuk 10 malam terakhir Ramadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ahyal laila kullahu, sepanjang malam Nabi hidupkan, sepanjang malam, subhanallah, dengan zikir dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam. Wa ayqadha ahlah, dia bangunkan istri-istrinya agar beribadah. Subhanallah. Ini ketika 10 malam yakni terakhir Ramadan masuk, beriktikaf dan seterusnya. Sementara kita 10 malam terakhir itulah semakin masjid pun berkurang, sudah sibuklah orang dengan persiapan menyambut hari raya, padahal intinya ada pada puasa. Subhanallah. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pangkal hadis tadi. Nabi naik ke mimbar mengucapkan amin 3 kali. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda ucapkan?" Datang Jibril kepadaku memberitahukan, "Ya Muhammad, siapa umatmu itu yang masuk ke dalam bulan Ramadan, menemui bulan Ramadan dan Ramadan keluar tapi tidak diampuni Allah, dijauhkan dari Allah, daripada rahmatnya, masuk neraka, katakan amin." Kata Nabi, amin. Kemudian Nabi berkata, Jibril berkata kepadaku, "Wa man adraka abawaih," barang siapa masih punya 2 orang tua, au ahadahuma, atau 1 orang tua dia punya. Ini nikmat yang masih punya orang tua, bersyukurlah antum. Ternyata orang tua ini jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang punya 2 orang tua masih hidup bersamanya, atau 1 orang tua, falam yabarrahuma, tapi tak mau berbakti kepada keduanya, famata, sehingga dia mati, fadakhalan nar, masuk ke neraka, fab'adahullah, dijauhkan Allah dari rahmatnya. Qul amin, katakan Muhammad amin. Dan Nabi doanya itu mustajab, ku katakan amin. Alangkah bahayanya orang-orang yang masih punya 2 orang tua tapi tak menjadi jalan bagi menuju surga Allah, tetap masuk neraka. Inilah orang yang paling rugi serugi-ruginya. Allahu Akbar. Pada zaman ketika orang sibuk dengan dunianya, lupa orang tuanya, kasar kepada orang tuanya, tak ingat kepada orang tuanya, tak berbakti kepada orang tuanya, maka inilah orang paling celaka di dunia. Allah musta'an. Lihatlah bagaimana orang terdahulu berbakti kepada orang tuanya. Ada salah seorang tabi'in yang dikatakan Nabi, namanya Uwais dari Qaran, berbakti kepada orang tuanya dari Yaman. Dia bawa orang tuanya ke Mekah dengan menggendong di belakang pundaknya untuk haji, untuk menemui Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Hebat. Karena itulah dia menjadi orang yang begitu utama. Doanya mustajab. Sampai kata Nabi kepada Umar, "Jika kau jumpa dia, minta kepadanya doa. Sungguh doanya mustajab." Sementara orang di negeri Yaman tak tahu dengan Uwais ini. Setiap datang rombongan-rombongan, selalu Umar bertanya, "Ada di antara kalian yang dari Yaman? Ada yang dari Qaran? Ada yang bernama Uwais?" Berkali-kali sampai kata mereka, "Ini ada kerabatnya." Datanglah kerabatnya. "Wahai Amirul Mukminin, mengapa tanya-tanya Uwais? Ada apa?" Uwais itu di kampung kami dilecehkan anak-anak, dicela, diremehkan, dicemooh. Subhanallah. Kata Umar, "Kau tahu, Nabi berkata akan datang kepada kalian utusan dari Yaman. Di antara mereka ada seorang laki-laki bernama Uwais dari Qaran. Dahulu dia punya penyakit, berupa penyakit belang-belang. Maka Allah sembuhkan penyakitnya pada satu tempat di tangannya. Doanya manjur, mustajab. Jika jumpa dengannya, mintalah doanya." Subhanallah. Allahu Akbar. Tibalah masanya Uwais datang. Uwais berjumpa Umar.
Kata Umar, ya Uwais, mintakanlah untukku doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Uwais, Anda lebih layak. Subhanallah. Ya. Kata Umar kepada Uwais, Nabi bersabda begini-begini tentang Uwais. Subhanallah. Karena baktimu kepada orang tuamu. Ya Uwais, kau mau kemana sekarang? Apakah engkau ingin kau bawa dariku surat? Katakan kepada gubernur dimanapun kau berada, ini surat daripada Umar agar memberikan kepadamu keistimewaan. Apa kata Uwais? Ya Amirul Mukminin, lan akuna fi ghabra'in nasi ahabbu ilayya. Saya lebih senang tak dikenal orang. Subhanallah. Sampai dia di Yaman dilulukan oleh orang karena diberitahukan kerabatnya kedudukannya. Seketika Uwais ambil bajunya semua, dia pergi hijrah, tinggalkan kampungnya karena tak ingin tenar. Sementara orang untuk tenar semuanya dilakukan. Jual dirilah. Subhanallah. Ya. Untuk mendapatkan ketenaran orang buat segalanya. Subhanallah. Menyogok-nyogoklah, menyuap-menyuaplah. Yang penting tenar. Subhanallah. Pinjam uang haram, pinjam. Tak ada masalah. Allah musta'an. Ini bakti kepada orang tua. Jadi sungguh celaka orang yang masih punya 2 orang tua atau 1 orang tuanya tak menjadi jalan bagi menuju surga. Yang ketiga kata Rasulullah, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya famata fadakhalan nar. Ya, malaikat Jibril berkata, barang siapa wahai Muhammad yang engkau namamu disebut tak mau bersalawat, mati, masuk neraka. Fa'abadahu Allah, dijauhkan daripada rahmat Allah. Qul amin, katakan amin, maka aku mengatakan amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, hadis yang saya bacakan ini menunjukkan kepada kita sungguh tak tahu ya keberuntungan orang-orang yang tidak mau menyambut Ramadan dan memberikan hak-hak Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan, jemaah sekalian, tak pernah Allah bukakan pintu-pintu surga. Surga itu telah ada dan itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap hari surga berhias, setiap hari surga bertambah-tambah dalam kenikmatan. Dalam riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para ulama, di sana ada malaikat yang sedang membangun rumah kita. Tatkala kita tak beramal di dunia, malaikat berhenti bekerja di sana, tak melanjutkan pembangunan. Ditanya, kenapa tak lanjut? Nunggu, udah habis ini bekal. Kenapa? Karena kita tidak beramal. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita bangun rumah di dunia, ya, uang habis, beli material tak ada uang. Berhentilah tukang, berhentilah kernek. Begitulah di surga sana. Tiap hari kita beramal di sini, di sana membangun kejayaan kita. Tiap kali mengucapkan subhanallah, ditanamkan 1 pohon kurma di surga. Sekarang dah dekat masanya kurma ini. Kadang-kadang kurmanya busuk, kadang-kadang kurmanya campur baur dengan macam-macam. Di surga tak seperti itu. Subhanallah. Ya. Maka berkatalah para malaikat, kami tak bisa lagi kerja. Kenapa? Nunggu dulu. Nunggu apa? Nunggu amalan manusia. Subhanallah. Tiap kali antum mengucapkan la haula wala quwata illa billah, disiapkan untuk antum di sana gudang-gudang di surga. Tiap kali antum membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, dibangunkan bagi antum rumah di surga. Antum berinfak membangun masjid, dibangunkan bagi antum rumah di surga. Subhanallah. Kata Nabi, man bana lillahi baitan, man bana lillahi masjidan, kamafhasi qutatin, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah Allah, masjid, meski sebesar sangkar burung, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Kita bertanya, Ustaz, kalau masjid sebesar sangkar burung, gimana salat dalamnya? Kata para ulama, ini menunjukkan membangun masjid tidak harus utuh. Antum membangun sendirian masjid, meski antum keluarkan infak senilai dengan harga sangkar burung, antum telah dianggap membangun masjid. Subhanallah. Andai kata harus sempurna bangun masjid, tak semua orang mampu. Subhanallah. Ini jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mas sekalian, dan telah dekat Ramadan, berinfak di kala Ramadan tak sama dengan berinfak di luar Ramadan, jemaah sekalian. Tadi telah dibentangkan di hadapan kita proyek besar. Subhanallah. Para kawan-kawan kita akan buat sekolah dan telah mereka buat. Mereka akan bebaskan lahan.
Subhanallah. Namanya ulul himmah. Makna ulul himmah, cita-cita yang begitu tinggi. Maka antum sungguh merugi tinggal di sini tak mendukung. Subhanallah. Ini proyek-proyek akhirat yang besar. Subhanallah. Ya, telah dekat masanya Ramadan, dan kalau datang Ramadan, Nabi kana ajwadan nas, adalah orang paling dermawan. Dan Nabi menjadi lebih dermawan, berlebih-lebihan, berlipat ganda ketika datang Ramadan. Subhanallah. Maka jemaah sekalian, bukan perkara yang ringan Ramadan. Begitu besar keutamaannya. Dibukakan pintu-pintu surga Allah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan, terbuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun niran, ditutup semua pintu neraka. Itu bulan Ramadan. Neraka telah ada. Sekarang telah ada, penghuninya belum ada. Siapa penghuninya? Ayo, siapa tahu? Siapa penghuninya? Penghuni neraka siapa? Saya kasih buku lah nih yang jawab. Penghuni neraka siapa? Hah? Penghuni neraka bidadari. Salah sikit. Perbaiki. Penghuni neraka. Tak ada bidadari penghuni neraka. Penghuni surga bidadari. Penghuni neraka siapa? Angkat tangan. Hah? Siapa? Mujahid. Antum ini tak fokus ini. Penghuni neraka mujahid. Benarlah. Penghuni neraka siapa? Hah? Manusia dan jin. Ahsanta, tu ambil 2 langsung. Silakan. Hah? Antum lagi. Siapa lagi penghuni neraka? Ahsanta. Jin dan manusia. Subhanallah. Mereka lah akan menjadi bahan bakar api neraka. Kata Allah, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya jin dan manusia. Syekh beli belakang. Marah pula panitia, Ustaz ini untuk kami jual. Enggak ya? Bagi-bagi kan? Alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kata Nabi, wa ghulliqat abwabun niran, dikunci semua pintu-pintu neraka. Ketika Ramadan datang, tak ada pintu neraka dibukakan, semua ditutup Allah Subhanahu wa taala. Wa suffidatis syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan. Wa sulsilatis syayatin, dirantai para syaitan-syaitan. Ustaz, kalau dirantai, kenapa ada juga orang bermaksiat ketika Ramadan? Kata para ulama, pertama, ya, yang dirantai adalah gembong-gembong syaitan-syaitan, residipis syaitan-syaitan. Adapun yang kerucunya tak dirantai, itu pendapat sebagian ulama. Ya, sebagian mengatakan syaitan-syaitan itu bisa dari golongan jin dan manusia yang berbuat kemaksiatan di bulan Ramadan. Syaitan dari golongan manusia yang telah menjadi syaitan. Subhanallah. Karakternya mengganggu orang syaitan. Syaitan itu adalah sifat. Karena itulah Rasulullah mengatakan kepada umatnya, sallu fi maradibil ghanam, fi marabidil ghanam, wala tusallu fi ma'atinil ibil. Salatlah kalian di kandang-kandang kambing, tapi jangan salat di kandang-kandang unta. Ketika tanya kenapa demikian? Karena unta adalah syaitan. Maksudnya apa? Unta punya perangai mengganggu orang. Kadang kita sedang salat disepaknya, tidak sebagaimana kambing. Subhanallah. Jadi kenapa ada kemaksiatan? Karena yang melakukannya adalah apa? Syaitan dari golongan manusia. Subhanallah. Ya, kata Allah, syayatinul insi wal jinni. Ada syaitan dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Syaitan dari golongan jin gampang, bacakan ayat kursi lari puntang-panting. Syaitan dari golongan manusia dibacakan ayat kursi dicekeknya kita. Diambilnya harta kita, dirampoknya. Subhanallah. Ya, karena tabiat manusia punya nafsu yang senantiasa mengajaknya kepada kejelekan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa manusia dibagi 3. Pertama adalah an-nafsul lawwamah. Ya, pertama bukan. Pertama an-nafsul ammaratu bisu. Jiwa yang senantiasa menyuruh kepada kejelekan. Dalam surat Yusuf Allah mengatakan, innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguh jiwa senantiasa menyuruh, mengajak kepada keburukan. Inilah jiwa-jiwa yang buruk. Subhanallah.
Jadi kemaksiatan terjadi dari jiwa-jiwa nih. Tak ada pun syaitan, dia sudah jiwanya menyuruh kepada keburukan. Jiwa yang kedua, an-nafsul lawwamah, kata Allah, fala uqsimu bin nafsil lawwamah, sungguh saya bersumpah demi jiwa, ya, al-lawwamah, yang senantiasa mencela. Apa itu an-nafsul lawwamah? Jiwa yang mencela adalah jiwa yang senantiasa kalau dia berbuat kemaksiatan dicelanya. Kenapa kau buat maksiat? Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di bawahnya. Kadang-kadang kita buat dosa nyesal. Berarti jiwa kita itu apa? Jiwanya an-nafsu al-lawwamah. Subhanallah, kenapa aku buat ini? Kenapa aku lakukan? Ya, dicela. Ini jiwa adalah jiwa yang berpenyakit. Subhanallah, tapi bisa sembuh. Andai kata dia rutin menterapi dirinya, bisa sembuh. Andai kata tidak, sembuh-sembuh akan menjadi jiwa yang naik ke atas an-nafsul ammarah, dan yang paling tertinggi adalah namanya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tentram, yang tenang. Yang dikatakan dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa-jiwa yang tentram dan tenang, masuklah engkau, ya, dalam surga Allah SWT, dalam keadaan diridhai Allah SWT, ya, dan meridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini jiwa orang-orang mukminul kummal, mukmin yang sempurna imannya, yang tidak mencampur adukkan imannya dengan dosa-dosa besar. Kalau tergelincir berbuat dosa, seketika istighfar, bertobat, karena tak ada orang tak berdosa. Orang mukmin yang sempurna bukan yang tak berdosa, tapi yang ketika berdosa langsung seketika ingat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza fa'alu fahishatan dzakarullaha. Kalau mereka buat kekejian, seketika mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru lidzunubihim. Mereka segera minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jiwa mutmainnah. Subhanallah. Dan puasa akan membuat seseorang menjadi jiwa-jiwa yang ketiga ini. Jiwa-jiwa yang mutmainnah karena telah dilatih sebulan. Di antara hikmah puasa, jemaah sekalian, puasa akan menciptakan orang-orang yang memiliki derajat takwa. Ya, titel yang tak diberikan oleh universitas manapun di dunia ini, tapi diberikan Allah ketika puasa. Bagi orang-orang yang berpuasa dengan benar, dia akan meraih apa? Takwa. Dalilnya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kan berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, semoga kalian, agar kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila seorang berpuasa menahan dirinya daripada makan makanan yang halal. Subhanallah. Lihatlah, semua makanan yang halal ketika siang Ramadan menjadi haram bagi kita memakannya. Dilatih oleh Allah, jaga syahwatmu, jaga hawa nafsumu. Makan apel-apel yang enak tak kita sentuh. Kenapa? Dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, takut azab Allah. 1 bulan terlatih tak makan makanan yang Allah halalkan di siang hari, tak minum minuman yang Allah halalkan di siang hari menjadi haram, semua dijauhkan. Kelapa muda jauh, subhanallah. Disuguhkan ke dekat bibirnya pun tak dia minum. Terlatihlah dia menjaga dirinya untuk menahan dirinya daripada apa-apa yang Allah halalkan menjadi haram ketika Ramadan. Terbiasa. Apakah mungkin ketika lepas Ramadan terbiasa menahan dirinya dari sesuatu yang halal, ketika itu menjadi haram, apakah mungkin akan memakan harta yang haram selepas Ramadan? Mustahil. Kenapa? Terdidik, itu hikmah puasa. Tak akan mungkin dia mencuri ketika Ramadan selesai. Jangankan yang haram, yang halal pun tidak dia sentuh, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, dia tinggalkan untuk Allah, apalagi yang haram. Bayangkan istri yang halal untuk kita, campuri datangi di siang hari Ramadan menjadi haram. Terlatih menjaga syahwatnya. Apakah mungkin lepas Ramadan istri kawan dia embat, istri tetangga dia embat? Mustahil. Subhanallah. Ini hikmah Ramadan. Tatkala seorang dilatih selama sebulan penuh, ya, merasa dipantau Allah Subhanahu wa taala,
Di kamar mandi siapa yang lihat antum minum air? Tak ada. Tinggal gelek saja. Nanti keluar pura-pura haus. Tapi ketika berpuasa dia tahu Allah melihatnya. Tak nekat kita ketika di siang hari Ramadan kehausan. Masuk kamar mandi minum, tak nekat. Kenapa? Karena ada Allah Subhanahu wa taala yang memantaunya. Masya Allah. Jadi jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kita untuk senantiasa merasa dipantau Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin setelah Ramadan lepas terdidik selama 1 bulan untuk merasa dipantau Allah, setelah keluar Ramadan kita menipu orang. Kenapa? Terbiasa. Subhanallah. Mau menipu, tahu Allah melihat, tak jadi. Ini hikmah puasa. Kalau andai kata ada orang berpuasa tapi masih mencuri, berpuasa masih korupsi, berpuasa masih khianat, berarti dia tak tahu memaknai puasa itu apa. Para ulama membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Tingkatan pertama namanya Shaumul Awam. Puasa orang-orang awam. Tingkatan pertama ini, subhanallah. Bagaimana puasa awam ini jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan puasa orang awam kafful batni wal farji an qada'i syahwah. Puasa hanya sekedar menahan perutnya, menahan syahwat yang di bawah perutnya untuk menunaikan fungsinya. Subhanallah. Ini puasa awam, menahan perut dan syahwat. Tak makan, tak minum, tak berjima. Ini puasa orang awam. Tapi matanya tak puasa. Habis sholat subuh, asmara subuh. Jalan-jalan penuh. Subhanallah, matanya jelalatan, mejeng. Subhanallah, perempuan laki-laki saling melirik, lihat-melihat mana yang paling maco, mana yang paling ganteng, mana paling cantik. Ini puasanya puasa orang awam. Habis subuh sibuk balap-balap liar. Ini puasa orang awam. Nanti habis subuh kadang-kadang tak salat subuh pun dia di jalan dia. Nakut-nakuti orang dengan merconnya, meledakkan merconnya. Ini puasa orang awam. Mata tak dijaga dari melihat yang haram, telinga tak dijaga mendengar yang haram, lidah tak dijaga berbicara yang haram. Ini semua puasa orang awam, hanya menahan lapar dan dahaga serta syahwat saja. Subhanallah. Ya. Dan puasa semacam ini tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala sedikit jua pun, hanya menggugurkan kewajiban, tak dapat apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, man lam yada, kata Rasulullah SAW, man lam yada qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa ketika berpuasa tapi tak mampu meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, sungguh Allah tak butuh kepadanya. Dia capek-capek, letih-letih meninggalkan dahaganya, meninggalkan makanan minumnya, menahan dahaganya. Allah tak butuh. Subhanallah. Ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, hadis ini sebagian mensahihkannya. Ya, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atashi. Banyak orang berpuasa, bagian dari puasa yang didapatkan hanyalah rasa lapar dan rasa haus belaka. Subhanallah. Jemaah sekalian, ini puasa siapa tadi? Orang awam. Yang kedua, ini level yang kedua, shaumul khawas. Puasa orang-orang yang spesial. Apa kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah tabaraka taala tentang puasa orang spesial ini? Kaffun nadhari wal lisan. Puasa orang spesial adalah puasa orang yang bukan sekedar menahan lapar dan dahaga serta syahwat, tapi mampu menahan pandangan mata. Apa guna puasa? Di hadapan kita televisi yang 24 inch,
30 inch, dalamnya segala macam tayangan-tayangan haram, perempuan tak berhijab, perempuan tak berjilbab, berita-berita hoax, film-film timur dan barat. Untuk apa puasa kita? Subhanallah, sebagian orang untuk mengisi hari-hari puasa supaya tak terasa penatnya puasa, dari pagi sampai sore ganti-gantian film, ganti. Film kungfu, capek film India, capek film Cina, capek film macam-macam, telenovela. Subhanallah. Ini puasa siapa? Orang awam. Subhanallah. Jadi kafu an-nazar, ya. Wal lisan, menjaga pandangan mata, menjaga lidah. Kadang ibu-ibu berpuasa tapi lidahnya tak berpuasa, tetap menggunjing, menggibah. Subhanallah. Dalam beberapa hadis Nabi pernah melewati orang berghibah. Nabi mengatakan, ya, telah batal puasa orang-orang yang berghibah ini. Subhanallah. Batal pahala puasanya. Habis semuanya dengan ghibah. Makanya kalau andai kata kita khawatir tidak menodai puasa, jangan berkumpul-kumpul ketika Ramadan sering-sering. Subhanallah. Ini kumpul ummahat, ibu-ibu, mulai membicarakan si fulanah jadi istri kedua, si fulanah jadi istri ketiga, si fulan kawin lagi. Riba. Hati-hati. Ya, subhanallah. Kafun nazar wal lisan wal yad, menahan pandangan, menahan lidah, menahan tangan. Tangan ini ketika Ramadan jangan dibantu untuk menyebarkan berita-berita hoax, fitnah, mengadu domba. Sungguh sekarang zaman yang sangat mengerikan. Begitu mudahnya orang berdusta, menyebarkan kedustaan, tersebar di seluruh dunia. Subhanallah. Ya, kadang-kadang membuat berita yang seolah-olah menakutkan akan terjadi pertumpahan darah. Hanya berita-berita dusta saja. Ramadan, jaga tangan. Jangan sampai ternodai puasa kita dengan tangan ini tak sabar mengupload yang tak baik, menyebarkan yang tak baik, men-share yang tak baik. Subhanallah. Warijli, menjaga kaki, jangan dilangkahkan ke tempat-tempat Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya. Wasam'i, menjaga pendengaran daripada segala macam perkara yang diharamkan Allah. Ada orang puasa dari pagi sampai sore musik, full musik. Subhanallah. Ya, Allah musta'an. Wasairi al-jawarihi anil atham, menjaga semua anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Ini puasa orang-orang spesial. Ada puasa yang paling tinggi tingkatannya. Namanya puasa saumu khawasul khawas, yang spesial daripada orang-orang yang spesial. Ini yang tertinggi, puasanya muqarrabin. Subhanallah. Bagaimana puasanya mereka? Ya, saumul qalbi anil himamid daniyah, menjaga hati dari segala macam bentuk keinginan-keinginan yang rendah. Subhanallah. Apa itu keinginan rendah? Dunia dan gemerlapnya. Subhanallah. Wal afkari al-mub'idah 'anillah, menjaga hatinya agar senantiasa tidak memikirkan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang membuat dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaffi amma siwallah, menahan hatinya daripada segala sesuatu yang membuat dia sibuk dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tingkatan puasa-puasa manusia. Maka pilihlah diri Anda di mana mau dimasukkan. Masing-masing bisa menilai dirinya. Andai kata masih melakukan hal-hal yang haram, mendengar yang haram, melihat yang haram, sungguh dia hanyalah berpuasa sebagaimana puasanya orang-orang kebanyakan manusia. Dan ilmu membuat kita untuk naik tingkat. Puasa adalah merupakan ujian. Barang siapa yang ketika datang Ramadan mengerjakan benar-benar hak Ramadan, akan naiklah tingkatnya menjadi orang-orang bertakwa. Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Jemaah sekalian, ya, berhubung dibatasi dengan waktu, dari sisi materi kita cukupkan sampai di sini. Ya, berikutnya insyaallah tabaraka taala kita akan lanjutkan dengan bersoal jawab. Yang mampu saya jawab. Upayakan soal berkaitan dengan seputar apa yang kita bahas. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala macam kekurangan.
atas segala macam bentuk khilafan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Silahkan soalnya dengan kertas ya, dikumpulkan ke depan. Sebelum kita menjawab soal-soal, saya akan bagi-bagi lagi buku ini. Siapa yang mau dapat buku berdiri? Yang mau dapat buku berdiri. Satu orang dulu. Silakan. 1, 2. Yang depan dulu. Akhi, tadi Ustadz menyebutkan 3 tingkatan puasa. Yang pertama, bagaimana puasa orang awam? Hanya menahan haus dan lapar. Mumtaz. Ulangi lagi. Bagaimana puasa orang awam? Tidak menjaga pandangan, Ya. tidak menjaga lisan, tidak menjaga kaki, Hanya menahan haus dan lapar. Mumtaz. Masya Allah. Yang kedua, Yang kedua, puasa orang spesial. puasa orang spesial bagaimana spesialnya itu? Spesialnya dia bisa menjaga pandangan, lisan, kaki, dan serta panca indera lainnya. Mumtaz. Satu lagi. Puasa 3 buku saya beri antum nih. Tanggung-tanggung. yang terakhir itu puasa muqarrabin. Ya, puasa muqarrabin atau khawasul khawas. Spesial, di atas spesial lagi. Ya. Nah, menjaga hati dari yang rendah, misalnya dunia, menjaga dari yang melalaikannya dari berzikir pada Allah. Mumtaz. Siapa nama antum? Akbar. Akbar. Anta Akbar. Allahu Akbar. Akbar Pandapotan. Akbar Pandapotan. Ya, dari mana Akbar Pandapotan? Dari Medan. Saya pun dari Medan juga, samanya kita. Mana di Medannya? Dari kampus UMSU. Masya Allah. Rumahnya di kampus UMSU, mantap. Fadhal Akbar. Silakan. Siapa tadi lagi yang mau ditanya berdiri? Mana tadi Syekh Luqman? Lari dia. Siapa lagi? Ayo, anak-anak ini. Mahasiswa, silakan. Tak mahasiswa, tak mengapa. Subhanallah. Ini semuanya mahasiswa ini. Bagi anak mahasiswa semuanya nih. Silakan. Takut dia ditanya. Soalnya belum keluar soalnya kan. Siapa berani? Saya beri 2 buku. Mudah soalnya pokoknya, pilihan berganda. Berdiri. Siapa berani? Tak ada yang berani pilihan berganda. A, B, C, D. Oke, kita jawab soal-soal. Soal dulu. Tak boleh soal dulu. Berdiri dulu baru soal. Antum berani? Berdiri dulu. Tak berani? Soalnya dulu. Jangan soal dulu. Pokoknya A, B, C, D. Berganda nanti jawabannya. Ya. Tak mau antum saya kasih ke panitia lagi nih. Oke, soal-soal. Ustadz, apakah orang yang terlanjur berbuat riya kemudian bertobat, apakah pahalanya akan hilang atau dikembalikan? Ulama berselisih tentang amalan yang diperbuat dengan riya. Apakah kelak ketika dia bertobat dikembalikan amalan-amalan kebaikannya atau hilang sia-sia? Cukup baginya tobat menghapuskan dosanya, tak dapat pahala. Perselisihan ulama ini kembali kepada permasalahan, apakah orang-orang kafir jika masuk Islam akan dicatatkan baginya segala macam bentuk kebaikan-kebaikannya, ya, ketika dia kafir setelah masuk Islam, atau cukup dengan Islam hapus semua dosa-dosa kekafirannya, tak dicatatkan baginya kebaikan-kebaikannya. Pendapat yang paling kuat, orang kafir itu kalau masuk Islam dicatatkan semua kebaikan yang dia perbuat ketika masih kafir. Setelah masuk Islam, apakah orang kafir berbuat baik? Ya, mereka kadang bersedekah, berinfak, berbuat kebaikan kepada manusia, tersenyum, membantu manusia. Ketika dia masuk Islam, jawaban yang paling rajih,
akan digabungkan baginya kebaikan-kebaikan ketika kafirnya, dicatatkan kembali ketika dia masuk Islam. Sebagaimana kata Nabi SAW kepada salah seorang sahabat, aslamta ala ma aslafta min khairin. Engkau masuk Islam, ya, akan dicatatkan bagimu segala sesuatu kebaikan yang telah engkau pernah berbuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada ahlu kitab Yahudi dan Nasara, jika masuk Islam Allah akan berikan bagi mereka 2 ganjaran pahala. Kiflaini, 2 ganjaran pahala. Pertama, ganjaran pahala beriman kepada Isa dan Musa. Kedua, ganjaran pahala dengan beriman dengan Muhammad. Berarti setelah mereka masuk Islam, iman mereka kepada Musa dan Isa dicatatkan menjadi ganjaran pahala. Jika tak masuk Islam, kekal masuk neraka. Kata Nabi, lam yasma' bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa wa dakhalan nar. Taklah ada seorang Yahudi, Nasrani mendengar tentangku kemudian tak beriman denganku kecuali akan masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Maka dengan jawaban ini, orang yang telah bertobat daripada riya, pertama diampunkan Allah dosa-dosanya, kedua akan dikembalikan ke segala macam perkara-perkara kebaikannya. Subhanallah. Ya, dan tobat menghapuskan dosa-dosa, menggantikan dosa dengan kebaikan. Wallahu taala alam. Ustaz, apakah wanita hamil diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Boleh tak berpuasa wanita hamil atau wanita menyusui apabila khawatir ya tak mampu berpuasa atau mengganggu janinnya atau mengganggu bayinya, boleh meninggalkan berpuasa. Dan bagaimana cara mengganti puasanya? Mengganti puasanya ketika dia mampu, tatkala dia tak hamil, tatkala dia tidak menyusui, ketika itulah dia gantikan puasanya. Meski bertimpa-timpa 1 tahun, 2 tahun tak berpuasa tak mengapa. Nanti ketika dia tidak hamil, ketika tidak menyusui, diganti puasanya. Ya, dan ini pendapat yang kita pilih. Wallahu taala alam. Karena hamil dan menyusui bukan sesuatu yang permanen. Yang boleh tak berpuasa adalah yang punya uzur permanen seperti orang tua renta yang masih ada akal sehatnya, belum pikun, tak mampu berpuasa lagi. Maka untuk orang tua semacam ini tak wajib puasa, digantikan dengan fidyah. Fidyahnya sebanyak setengah daripada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu 4 mud atau 1 sa', maka fidyahnya adalah 2 mud atau setengah sa'. Dalam timbangan kita maksimal 1,5 kilo, itulah fidyah dalam bentuk beras yang diberikan kepada fakir miskin. Atau boleh dia belikan nasi ya yang sudah jadi dengan lauk pauknya, boleh dia berikan kepada fakir miskin. Setiap 1 fakir 1 hari berpuasa. Atau boleh dia buat jamuan, diundang 30 orang fakir miskin, diberi sekalian. Itu juga boleh mengganti puasanya. Sebagaimana perbuatan Anas bin Malik ketika telah tua, dia kumpulkan 30 orang fakir miskin, dia beri jamuan, cukup menggantikan 30 hari puasa. Ini untuk orang tua yang masih ada akal sehatnya, tak mampu berpuasa. Adapun orang tua yang telah pikun, tak tahu lagi waktu sholat, bahkan maaf cakap kadang-kadang tak lagi dia mampu menjaga ya buang air besar, buang air kecil, ini telah dihukumi dengan hukum anak-anak, gugur baginya kewajiban puasa, gugur baginya fidyah, tak ada fidyahnya. Sebagaimana anak-anak kecil tak berpuasa, tak ada fidyah, tak ada kewajiban mengganti puasanya. Ya, ini yang boleh membayar fidyah. Yang kedua adalah orang sakit yang berketerusan permanen, tak diharapkan baginya kesembuhan. Orang yang telah sakit kronis, cuci darah tiap minggu contohnya, tak mampu puasa, boleh diganti dengan bayar fidyah. Adapun orang hamil, orang menyusui, sebagian ulama membolehkan diganti dengan fidyah, sebagian mengatakan tidak, tetap mengqadha ketika mampu, dan itu yang kita pilih. Wallahu taala alam. Ustaz, saya pedagang, teman saya minta jualkan mobil. Saya bilang pasaran mobilnya berkisar 265 juta dan dia setuju, tapi saya jual 273 juta dan itu laku. Sisanya berkisar 8 juta untuk saya. Gimana itu Ustaz? Ya,
Andai kata dia tahu dan dia rela, tak mengapa. Pasarnya sekian, dia jual dengan harga sekian. Nanti saya akan pasarkan dengan harga lebih daripada itu. Dia katakan tak masalah, ambil, halal untukmu. Ya. Katakan ini pasarnya 265, tapi mungkin nanti kalau saya dapat lebih menjualnya, itu untuk saya, boleh. Apabila dia tak tahu, kau beritahukan. Ini laku dengan harga sekian, pasarnya sekian, kita bicarakan. Belilah saya keuntungan. Terserah berapa dia beri. Kan tak ada pembicaraan di depan. Ya, andai kata kau katakan, Pak, ini harga pasarnya sekian, boleh saya jualkan lebih untuk saya? Boleh, jualkan. Tak mengapa. Ya. Ternyata kita jual harganya lebih 270 dan seterusnya, ambil, tak ada masalah, halal thayyiban. Tapi harus ada pemberitahuan. Ya, saya jual antum, minta antum jualkan baju, ini baju dari saya harganya sekian, terserah jual. Boleh kau jual lebih. Dari saya 200.000, kau jual 300.000, boleh. Ya. Setelah saya berikan izin terlebih dahulu. Ustaz, apa yang dimaksudkan dengan tidurnya orang berpuasa? Adalah ibadah. Ya. Wallahu alam, saya tak tahu hadisnya dan tak tahu kesahihannya. Yang jelas andai kata dia tidur untuk menjaga dirinya tidak bermaksiat kepada Allah, itu lebih baik baginya. Daripada dia nonton tak jelas, mendengar yang haram, tidur dia. Tak mengapa, tapi jangan tidur berlebih-lebihan. Sebagian orang puasa adalah bulan tidur, bukan bulan apa? Bulan menahan lapar dan dahaga, tapi bulan tidur. Ya, kalau ketika siang hari bergelimpangan di mana-mana kaum muslimin, ini salah besar, salah memaknai puasa. Puasa tidak melemahkan kita beramal. Bahkan sebagian besar peperangan Nabi ketika bulan puasa. Jangan sampai ketika puasa etos kerja menjadi rendah. Orang terlambat masuk, orang tak kerja dengan baik. Tak benar. Subhanallah. Apakah mencontek saat ujian membatalkan puasa? Tak ada kaitan sama puasa. Tapi berdosa. Andai kata dia dapat nanti gelar, dapat ijazah, ijazahnya bermasalah untuk mencari kerja. Karena ijazahnya diperoleh dengan jalan tak jujur. Mencontek. Tak boleh. Subhanallah. Ustaz, bagaimana hukumnya puasa-puasa kita yang terdahulu yang serba kekurangan? Banyak sekali hal-hal yang mengurangi pahala kita. Seperti kurang menjaga pandangan mata, menjaga lisan. Ya, tapi hal ini dikarenakan kurangnya ilmu tentang larangan hal ini sehingga masih melakukan hal tersebut. Apakah puasanya sia-sia? Cukup dengan taubatmu kepada Allah Subhanahu wa taala, tak perlu kau ganti puasa yang dahulu karena telah kau kerjakan. Bertobat istighfar karena dahulu dalam kejahilan, dan inilah nikmatnya ilmu. Subhanallah, orang tak berilmu dalam kerugian. Puasanya sembarangan, muamalahnya sembarangan, muamalahnya masih transaksi riba karena tak berilmu. Subhanallah, masih direntenir, pinjamkan uang berbunga padahal dia puasa karena tak berilmu. Subhanallah. Ya, kerjanya debt collector. Ya, subhanallah, dengan segala macam kezaliman, dia rampas milik orang dan seterusnya karena tak berilmu. Inilah gunanya kita belajar. Subhanallah. Ya. Ustaz, kemudian banyak sekali puasa kita yang dahulu bolong-bolong sampai kita lupa berapa jumlahnya. Ya. Gimana caranya? Pertanyaannya, bolong-bolongnya apakah karena ada uzur atau tidak? Kalau bolong-bolongnya karena ada uzur, karena sakit, karena safar, ya, itu wajib diganti. Berapa jumlahnya? Saya tak ingat Ustaz, diperhitungkan saja, ditaksir saja. Ini jika meninggalkannya karena ada uzur. Kalau bolong-bolongnya karena malas, tak dapat diganti. Tidak bisa diqadha. Jadi macam mana Ustaz? Tobat kepada Allah, perbanyak puasa sunnah, tak bisa diganti. Subhanallah. Yang diganti karena ada uzur. Subhanallah. Ya.
Jadi andai kata dahulu bolong-bolongnya karena kebodohan, menganggap remeh-temeh tak berpuasa, cukup baginya apa? Bertaubat, dan taubat itu akan dikatakan taubat jika terkumpul berapa syarat? 1, menyesal ya dengan apa yang telah dilakukan. Nyesal dia. Subhanallah. Kalau ingat nangis hatinya. Ini orang bertobat nih. Tobat dari riba, nyesal kenapa dulu aku pinjam uang berbunga ya. Kenapa aku bertransaksi riba? Nyesal. Kalau andai kata belum ada penyesalan, nanti aku pinjam lagi lah, kugadaikan SK aku, kugadaikan. Ini berarti belum tobat. Menyesal, 1. Yang kedua, berjanji tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, meninggalkan maksiat tersebut. Ini syarat 3, ya. 3 syarat untuk bertobat. Orang yang tobat daripada zina, meninggalkan zina. Andai kata telah terjadi kembali, tobat lagi diperbarui. Yang pertama tobatnya sah, buat tobat kedua. Dan dari antara rahmat Allah, Allah berikan kita kesempatan bertaubat berkali-kali. Sebelum muncul 2 tanda, masih boleh bertobat. 1, ketika roh telah tiba di kerongkongan, tertutup pintu tobat. Kata Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah masih menerima taubat hamba sebelum ruhnya tiba di kerongkongan. Karena itu taubat Fir'aun terlambat. Fir'aun tuh ketika di Laut Merah baru bertobat. Ia mengatakan sekaranglah aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Kata Allah, terlambat. Al-an waqad asaita qablu, sekarang kau bertobat. Subhanallah. Ini rahmat Allah. Masalahnya kita tak tahu kapan kita mati. Kalau tahu enak. Dari sisi tobat enak. Ya, antum tahu besok akan mati jam seperti ini, jam berapa? Jam 11:30. Maka semenjak sekarang antum udah khusyuk, sholat, zikir, bagi-bagi, sedekah, infak, macam-macam. Besok mati aku jam 11:30. Malamnya pun tak tidur malam, qiyamul lail, berpuasa. Tahu. Itu sisi nikmatnya kalau tahu. Tapi azabnya, subhanallah. Kalau kita tahu, berubah. Seminggu lagi akan mati aku, murung. Subhanallah. Ya, tak semangat lagi bekerja. Dan mau mati pun aku, tuh apa lagi jualan? Ini sisi negatifnya. Dunia pun jadi suram kalau antum tahu kapan mati. Kemana orang-orang ini? Sibuk semua, mau mati dia. Sibuk. Ke pasar tak ada orang yang berjualan. Kenapa? Tuh apa aku jualan? Mati aku besok. Ini sisi negatifnya. Karena itulah Allah sembunyikan ilmu tentang ajal supaya kita semangat dengan perkara dunia ini, supaya tegak urusan agama. Subhanallah. Kalau enggak kacau balau. Sepi jalan kemana, orang semua sibuk mau nyambut mati. Karena itulah Allah sembunyikan. Dan dampak positifnya disembunyikan Allah SWT ajal, kita senantiasa berusaha untuk segera taubat ketika salah. Subhanallah, karena kita tak tahu kapan ajal datang. Ya. Ya, berapa tadi sudah saya sebutkan? 1. Antum. 1. Saya kasih buku 2 nih. 1. Syarat taubat. Menyesal. 2. Meninggalkan kemaksiatan. 3. Berjanji tidak mengulangi lagi. 4. Ketika ruh tobat itu akan diterima syaratnya selama ruh belum tiba di kerongkongan. 5. Selama matahari belum terbit dari arah barat. Nanti lo pagi hari orang semua terbelalak matanya melihat matahari bukan di timur, terbitnya di barat. Ketika itu dikatakan Nabi, semua orang beriman, tapi terlambat. Subhanallah. Kata Allah, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amalat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Ingatlah pada hari datang sebagian tanda Tuhanmu, kata para ulama, terbitnya matahari dari arah barat. Tak berguna lagi iman seseorang jika belum beriman sebelumnya atau menambah imannya. Semua orang masuk Islam tapi terlambat, tak berguna lagi imannya. Syarat keberapa itu? 5.
Ya, syarat yang keenam. Jika berkaitan dengan harta, tak diterima taubatnya sampai dikembalikan kepada pemilik harta. Utang tak bayar, menangis darah pun tak diterima Allah taubatnya. Ya Allah, aku bertobat 1 miliar aku utang. Ya Allah, aku bertobat. Tidak diterima Allah. Koruptor yang miliaran dia korup uang rakyat sampai nangis darah pun satu malam untuk berdoa, tidak diterima taubatnya sampai dikembalikannya uang rakyat. Subhanallah. Berapa udah, Ki? Udah berapa? 6. Satu lagi, 7. Jika berkaitan dengan harkat, martabat, nama baik orang yang difitnah, dijelek-jelekkan, wajib dia bersihkan nama baik tersebut. Jika disebarkan di medsos kejelekan si fulan, hoax ternyata, wajib dia bersihkan. Aku telah berdusta atas sama si fulan. Dia tidak seperti itu. Kalau enggak diterima Allah taubatnya. Menuduh orang berzina, bersihkan namanya. Menuduh orang berselingkuh, bersihkan namanya. Bahaya, ya. Fitnah itu berbahaya. Selama tidak dia bersihkan nama baik seorang, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Nah, ini syarat taubat yang ke-7. Bagaimana dengan ghibah? Orang yang menggunjing orang lain, bagaimana cara tobatnya? Sebagian mengatakan dosa ghibah, cara tobatnya minta maaf kepada orang yang ghibah. Sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi ini pendapat yang lemah. Karena biasanya andai kata kita menggunjing orang, dia tak tahu, kita beritahu, semakin marah dia. Datang, Pak Ustadz, maaflah Ustadz, selama ini saya ghibah Ustadz. Oh, rupanya kau yang kerok selama ini ya. Dasar, maaf, tampar. Karena itulah yang paling sahih, dosa ghibah cukup antum minta kepada Allah ampunan. Minta pula ampunan untuk orang yang antum ghibahi. Kemudian apabila dia digunjing, dia dijelek-jelekan, bela kehormatannya. Ini cara bertobat daripada dosa ghibah. Nah, Ustadz, apakah berarti batal puasa seseorang jika dia menzalimi orang? Ya. Andai kata dia berlepas daripada kezaliman, ya, subhanallah, ini puasanya hanyalah puasa orang awam, menggugurkan kewajiban belaka, tapi tak dapat keutamaan puasa sama sekali. Nah, bagaimana menyambut puasa Ustadz? Dengan berbagai macam ya perkara-perkara yang biasa diperbuat masyarakat. Kadang-kadang masyarakat mau puasa mandi pangir, mandi kembang tengah malam. Ya, ini kebiasaan tak ada contohnya. Tak ada contohnya. Ya, bagaimana jika mau masuk Ramadan buat acara pawai, seterusnya. Wallahu a'lam, saya tak ada contohnya. Ya, tapi kegembiraan diwujudkan dalam bentuk ya hati kita yang bergembira menyambut Ramadan. Ya, wallahu taala alam. Apakah makna daripada pintu neraka ditutup ketika Ramadan? Ditutup. Neraka punya pintu, ditutup Allah Subhanahu wa taala. Maknanya secara zahir. Berapa pintu neraka? Ini buku antum tadi. Berapa pintu neraka? Antum pilih pintu neraka berapa? 8 atau 9? 8. Salah. Pintu surga 8, pintu neraka 7. Kata Allah, laha sab'atu abwab. Neraka memiliki 7 pintu. Ya, surga memiliki 8 pintu. Karena rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Subhanallah. Jadi apa definisi pintu neraka? Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tak dibuka. Apa makna dibuka pintu surga? Dibuka. Itulah maknanya. Surga telah ada? Ada. Siapa yang mengatakan? Nabi SAW. Allah Jalla wa ala, uiddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang bertakwa. Kata Nabi SAW, ketika Allah ciptakan surga, Allah suruh Jibril lihat surga. Jibril pun lihat surga. Bagaimana Jibril? Ya Allah, surga begitu indah. Kalau tahu hambamu semuanya masuk surga, pasti mereka berusaha ke sana.
Kata Allah, Jibril, lihat neraka, dia Jibril neraka. Penuh neraka dengan segala macam azab siksa. Dia katakan, ya Allah, kalau hambamu tahu, tak ada yang masuk neraka. Semua mereka berupaya jauh dari neraka. Allah hiasi neraka dengan segala macam perkara dibenci manusia. Al-makarih, huffatil makarih, huffatil jannatu bil makarih, wa huffatil naru bil syahawat. Neraka dipenuhi dengan syahwat. Kegandrungan untuk melampiaskan syahwat yang haram. Ini neraka, semuanya penuh. Surga dipenuhi dengan berbagai macam perkara yang tak disukai orang. Jibril kembali disuruh lihat. Kembali Jibril, lihat Tuhan. Neraka penuh dengan syahwat. Aku khawatir semua orang masuk neraka. Ya Allah, surga begitu penuh dengan berbagai macam perkara yang tak disukai manusia. Aku khawatir jangan-jangan tak ada orang masuk surga. Subhanallah. Ustaz, pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu oleh Allah, tetapi mengapa masih ada kemaksiatan seperti mencuri, berzina, makan di siang hari dan lain-lainnya? Apa jawabannya? Tadi sudah saya jawab. Beliau terlambat ini. Tak mengapa. Apa jawabannya? Iya, mungkin jadi dia memang setan kian dari golongan manusia. Mungkin jadi dia punya nafsu yang senantiasa menyuruh kepada kejelekan. Tadi kita sebutkan pembagian jiwa manusia. Jiwanya memang senantiasa meronta, mau berbuat kejelekan. Ya. Yang ketiga, mungkin jadi dia diganggu oleh kerucu-kerucu syaitan. Saya pernah ditanya tentang seorang Nasara ketika melihat lambang bendera tauhid. Kemudian dia bertanya tentang hal itu, namun saya bingung cara menjelaskannya. Apa pertanyaannya? Saya pun tak tahu. Ya, ditanya orang Nasara, pertanyaannya apa? Ya, saya pun tak tahu. Nanti buat lagi soal. Ustadz, berapa jumlah rakaat salat tarawih dan witir yang sesuai sunnah Rasulullah SAW? Ya, dalam hadis-hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasulullah itu mengajarkan salat di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tak lebih daripada 13 rakaat. Dalam beberapa riwayatnya 12 rakaat. Ya, afwan, 11 rakaat atau 13 rakaat. Ya, ini dalam keterangan yang diterangkan dalam Sahih Bukhari. 13 atau 11 rakaat. Ulama berselisih tentang 2 rakaat tambahan itu apa. Sebagian mengatakan itu 2 rakaat pembuka sebelum masuk tarawih. Sebagian mengatakan itu adalah 2 rakaat, ya, 2 rakaat yakni rawatib setelah Isya. Mereka berselisih. Yang jelas bilangannya 13 rakaat atau 11 rakaat. Timbul pertanyaan, Ustaz, bolehkah lebih banyak daripada 11 rakaat 13 rakaat? Jawabannya boleh. Menurut pendapat yang paling sahih, boleh lebih daripada 13 rakaat. Dari mana? Berkata Nabi yang mulia, salatul laili mathna. Ya, wa idza khafa ahadukum al-fajr falyutir atau yutirlah bi rak'ah. Apabila dia khawatir masuk waktu subuh, witirlah 1 rakaat. Kata dua menunjukkan umum terus. Ketika takut masuk fajar, kerjakan witir walau 1 rakaat. Ya, karena itu tidak dapat disalahkan yang mengerjakan salat tarawih lebih daripada 13 rakaat, tak dapat disalahkan. Karena itulah para ulama mazhab berselisih, ya, tentang berapa rakaat. Ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan 26, ada yang mengatakan 46, dan berapapun juga boleh. Kalau andai kata kita mampu menjaga bilangan yang Rasul tinggalkan, lebih utama. Tapi juga hendaklah bacaannya pun sama seperti itu pula, dipanjangkan bacaannya, ya. Jangan mengambil bilangan rakaatnya tapi dipendekkan, panjangkan bacaannya. Kalau mampu, cari imam-imam yang memiliki hafalan yang baik, bagus, ya. Yang paling parah 23 rakaat tapi cepat, Masya Allah. Ya, 23 rakaat selesai 5 menit. Ah, ini yang bahaya ini. Tak ada lagi tomaninahnya. Ya, ini salat patu ayam yang tak bermakna. Ustaz, apa hukumnya jika suami selalu berbuat kasar kepada istrinya? Hukumnya suami disuruh tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirubah perangainya, tapi timbul pertanyaan, kenapa suaminya kasar? Boleh jadi ada sebab. Istrinya tak menurut. Andai kata istri penurut, istri taat, istri patuh, boleh jadi suami tak kasar. Kemarahan suami ada sebab. Istri harus introspeksi diri.
Suami itu bukan orang gila, marah tanpa angin, tanpa hujan. Pasti dia marah, ada sesuatu yang tak benar. Introspeksi juga istri. Ada kesalahan yang berulang-ulang, tak diindahkan, ya. Tapi disuruh kita para suami untuk ya bersabar dengan perangai istri, berlemah lembut kepada istri. Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, mereka tak akan mungkin dapat sempurna berpikir sebagaimana laki-laki. Ini 2 pertanyaan terakhir, insyaallah taala. Alhamdulillah. Apakah digolongkan termasuk laki-laki dayus? Dayus artinya laki-laki yang tak punya rasa cemburu kepada istrinya, atau putrinya, atau saudarinya, atau bibinya. Mereka pergi dengan laki-laki yang bukan mahram, dibiarkan. Mereka berpakaian sembarangan, dibiarkan. Ya, mereka bebas bergaul, dibiarkan. Ini namanya dayus. Apakah digolongkan dayus seorang laki-laki yang cenderung membiarkan saudari perempuannya tidak menjalankan salat dan menutup aurat secara syar'i dengan alasan karena suami perempuan tersebut ya karena saudarinya telah menikah. Jadi beranggapan karena alasan tersebut dia sudah lepas diri daripada tanggung jawab. Tanggung jawab nasihat sepanjang masa. Bukan ketika dia belum nikah saja, setelah dia nikah tetap kita bernasihat. Agama tegak dengan nasihat, kata Nabi, ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah, agama nasihat. Jangan sampai kita punya anggapan anak ini wajib nasihati selama dia masih putri saya. Kalau sudah nikah tanggung jawab suaminya. Tidak, tetap diberikan nasihat. Bahkan bukan hanya kepada anak, kepada istri, kepada kerabat, kepada saudari, nasihat kepada setiap orang mukmin. Subhanallah. Ya, tapi tentunya menasihatinya tak bisa sebagaimana kita menasihati tatkala dia kecil, ya dengan paksa dan seterusnya. Kita menasihati saja. Suruh kepada perempuan tersebut, ingatkan suaminya, "Hei kau fulan, itu istrimu, itu adikku itu ingatkan dia agar berhijab." Ingatkan. Ya, tegakkan nasihat. Ustaz, berapa jarak yang kita tempuh sehingga kita dikatakan safar? Bolehkah kita berpuasa ketika safar? Adapun jarak safar, ulama berselisih pendapat. Pendapat yang banyak sekali. Ada yang mengatakan 85 kilo baru dianggap safar. Ada yang mengatakan 1 hari 1 malam baru dianggap safar. Dan para ulama berselisih perselisihan yang begitu kuatnya. Pendapat yang saya pilih sampai saat ini, safar dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat memandang, bukan kepada jarak. Apabila kita dari Batam ke Singapura jaraknya 45 menit saja sampai, tapi semua orang beranggapan itu musafir. Dia siapkan paspor, dia siapkan bekal, dia siapkan uang. Nampak pun Singapura dari tempat kami bisa diketapel karena dekatnya. Ya, tapi orang menganggap itu musafir. Sebagian kawan-kawan kita yang tinggal di Kalimantan, berbatasan dengan Malaysia, di Pontianak sana, daerah Kalimantan Barat, tempat yang begitu dekat. Ya, mereka itu ketika masuk dicop, dikasih visa, itu dianggap musafir. Ya, antum itu pulang balik dari Deli Tua, Marendal Deli Tua, dari pagi sampai sore, lebih daripada 100 kilo, tidak dianggap musafir. Pulang balik. Subhanallah. Ya, karena itulah dikembalikan kepada urf, kebiasaan masyarakat memandang. Ke tebing, safar, bukan negeri antum lagi. Ya, dianggap jauh dan seterusnya. Yang kedua, bolehkah kita berpuasa ketika safar? Boleh, selama memang tidak memberatkan safar. Kalau memberatkan karena memang safarnya begitu jauh dan kemudian mendatangkan kemudaratan bagi kesehatan, maka ketika itu wajib bagi dia berbuka. Pernah Rasulullah SAW bersafar dengan para sahabatnya. Rasulullah melihat ada kerumunan sahabat. Kata Nabi, kenapa ada kerumunan? Ya Rasulullah, ini orang jatuh pingsan gara-gara puasa. Kata Nabi, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah kebaikan orang berpuasa ketika musafir. Maksudnya apa? Ketika dia tak mampu, jangan dipaksa. Mana yang lebih utama, musafir, berpuasa atau berbuka? Jawabannya, mana yang lebih ringan baginya.
Andai kata ringan berpuasa, nanti payah mengganti setelah puasa, maka lebih utama dia berpuasa. Sekarang kita ke Jakarta 2 jam, 1,5 jam. Mudah, ringan karena naik pesawat. Andai kata kita berpuasa, kita anggap lebih mudah berpuasa, nanti payah mengganti. Karena ketika orang lain berbuka, payah kita berpuasa. Ya, maka lebih utama baginya untuk berpuasa. Apabila perjalanannya berat, medannya berat, ya, sulit dia untuk melanjutkan puasanya, pergi ke Jakarta jalan kaki contohnya, ya, maka lebih utama bagi dia untuk berbuka. Udah saya bilang terakhir loh, kok datang lagi nih? Izin ya, ini terakhir. Ustadz, saya ditunjuk menjadi imam tarawih di masjid dekat rumah, tapi tarawihnya memakai bacaan-bacaan dengan Bilal. Tidak ada contoh sunnahnya dari Nabi yang mulia SAW. Bagaimana sikap saya? Andai kata bisa tegakkan maslahatan, engkau jadi imam karena engkau paling baik bacaannya, lakukan. Ya, andai kata kau dapat mengajarkan kepada mereka ini tidak disunnahkan, terangkan kepada mereka. Itu lebih baik bagimu. Ya, daripada imamnya bacaannya entah macam mana, dan seterusnya, engkau mampu bersabar dengan perangai mereka, kejahilan mereka, dengan tetap berusaha meluruskan mereka, luruskan, ingatkan. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah kajian kita. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.